drive. Hey Siri, could you please call Sharon Liman Santoso? Calling Sharon Liman Santoso. Mobile. Halo? Hai, Mafrel. Kak Sharon, aku punya mobil baru loh. Aku jemput ya. Boleh, boleh. Yuk, sini. Oke, aku jemput. Bye, Kak. Hai, masuk. Hai. Ya ampun, pernah nggak kamu aku setirin hari ini? Aduh, meskipun kamu tahu betapa deg-degannya aku kan ya. Enggak sih ya, nyasar-nyasar dikit lah. Tapi nggak apa-apa demi kamu. Hayo yuk kita pergi yuk. Udah siap belum? Ya. Mas Andi, kita ajak Kak Sharon jalan-jalan yuk. Ngerasain mobil baru yang bukan punya kita. Seru kan Kak? Gimana Kak tadi pas ngeliat pertama kali? Jadi aku amazed banget ya kan, ini katanya mobil listrik gitu kan. Gak pernah hampir lihat mobil listrik, so pas ngeliat terus bodinya tuh bagus ya, eksteriornya tuh keren gitu. Sedan tapi nggak kayak sedan yang biasa ya. Jadi amazed aja terus ngeliat ke dalam teknologinya. Wow. Terus ketika aku masuk mobil ini banyak banget kayak teknologi canggihnya itu di sini kan. So terus mesinnya mulus banget ya. Keren ya. Terus tadi aku nelfon kamu langsung ini loh, sambung ngetes soalnya tadi sambung bluetoothnya. Oh ya? Nelfon pakai bluetooth. Suaranya bagus nggak? Jelas, kayak telepon biasa loh. Kayak aku di sebelah kamu ya. Iya makanya. Keren ya. Terus nanti Kak Sharon mau coba bawa nggak? Boleh. Mau banget. Aduh, Oke. mau banget dong. Kapan lagi ya ampun. Tapi sebelumnya udah pernah ini belum sih Kak? Bawa mobil listrik sebelumnya udah pernah? Belum. Oh belum, berarti ini yang pertama dong. Makanya Ya penasaran ampun. banget tuh mobil listrik tuh rasanya apa gitu. Iya ya. Rasanya ini pasti seru sih ya. Ntar aku disetirin sama atlet Indonesia loh. Mas Andi, kita disetirin loh ntar sama atlet Indonesia. Keren abis ya kita ya. Aduh ya ampun. Oh ya Kak, sekarang kan lagi pandemi ini, latihan gimana? Jadi bowling center itu sebenarnya baru buka itu bulan November kemarin. Nah, sampai sekarang tuh juga kita masih menunggu, ini mungkin masih masa percobaan juga ya. Kalau misalnya kenapa-napa mungkin takutnya ditutup, tapi sampai sekarang sih puji Tuhan belum ditutup ya. Jadi kita masih bisa latihan, meskipun latihannya masih mandiri karena kita masih menunggu pelatnas yang kemungkinan akhir bulan ini sih. Ya masih akhir bulan ini ya. Tapi emang selama pandemi kan yang sempat tutup tuh Kak Sharon latihannya gimana sih Kak? Jadi ya memang nggak bisa apa-apa ya karena bowling center di Jakarta aja terbatas gitu kan. Terus ya udah kita latihan fisik di rumah dan aku latihan itu pakai kasur di rumah. Kasur pakai sama bantal. Kasurnya diapain Kak? Jadi cari kasur bekas gitu aja ya, terus di pinggir-pinggirnya dikasih bantal-bantal dan guling boneka segala macam. Terus aku main bowling di situ. Oke. Bola bowling seperti biasa? Bola bowling biasa, jalan biasa, aku bawa sepatu pulang segala macam. Cuma kan kalau misalnya nggak dikasih bantal-bantal itu ntar kena tembok lah, itu di bawah itu si mama udah marah-marah. Itu suara apa? Kalau dihitung-hitung udah 8 bulan kita sama sekali nggak latihan kan. Pasti ada yang aneh ketika nanti kita pegang bola misalnya apa. Ya cuma karena aku masih latihan jadi nggak terlalu beda banget sih. Bener-bener. Nah biasanya kan kalau latihan Kak Sharon tuh bawa berapa bola bowling? Kan kalau sekarang ini kita latihan tuh di Ancol kan, itu udah ada tempat penitipannya. Jadi kita kalau datang tuh nggak harus bawa bola lagi. Cuma biasa kalau kita keluar negeri itu sekitar 6 bola yang kita bawa. 6 bola ya. Oh, misalnya kalau Kak Sharon lagi nggak nitip nih, biasa kalau naruh di mobil aja itu taruhnya berapa bola bowling? Kalau misalnya pada pertandingan keluar atau apa itu dari 6 sampai 12 bola. Sampai 12 bola. Oke, tapi kalau buat bagasinya Ioniq ini cukup lah ya 12. Nah, itu salah satu kriteria kalau aku mau cari mobil itu harus yang bagasinya besar. Karena aku akan traveling ke
kotak-kotak gitu kan, dan aku harus bawa bola bowling kan, itu bisa 12 bola aku tumpuk gitu. Kalau bagasinya nggak besar, waduh susah deh gitu. Makanya aku harus benar-benar cari yang bagasinya besar. Nanti kita lihat ya bagasinya segede apa, dan maksudnya untuk bola bowling Kak Sharon pasti punya penilaian sendiri kan. Betul. Untuk penumpang aja ini kita udah lowong banget nih Kak ya. Dan kayak maksudnya kita udah bisa ini itu, maksudnya satu orang lagi di tengah ini masih bisa lah ya. Bener-bener. Jadi seru banget kan ya Kak. Nah, terus habis itu kan tadi juga Kak Sharon untuk traveling biasanya juga butuh yang luas. Terus untuk dari mobil itu sendiri Kak Sharon tuh nyari apa sih kalau dari mobil? Ya yang pertama kan juga pasti bensin ya. Kalau bisa tuh yang karena aku kan pasti bolak-balik kan. Terus belum lagi kalau misalnya di rumah nanti mobilnya mau dipakai segala macam. Jadi kalau bisa tuh yang irit gitu. Makanya pas dengar ada namanya mobil listrik, wow, itu nggak usah pakai bensin kan? Pakai listrik tinggal di charge doang, kayak HP katanya. Oh wow. Sama kalau kayak biasa kita tidur dia di charge ya udah, ntar kalau dia udah penuh dia akan mati sendiri. Nah itu dia makanya, wow, seru gitu banget ya. Tinggal ntar kita bisa ajakin ngobrol kayaknya mobilnya. Tapi belum. Betul. Kadang-kadang kalau nyetir sendiri gitu kan sepi, tapi kalau misalnya udah ada Bluetooth ya kan kita bisa ngobrol sama Sirinya mungkin. Iya. Terus kalau kayak dream car-nya Kak Sharon nih apa nih? Aku sih dream car-nya ya sedan ya. Aku suka sedan juga, yang kecil dan enak bawanya gitu loh. Buat aku sih itu aja sih yang penting, dan bola-bola aku pasti masuk. Udah. Oke. Ya. Bola yang penting adalah bola. Yang penting bola-bola masuk, bener. Bola irit, terus ini ya sesuai dengan ukuran, karena kan aku kecil kan. Iya bener. Kalau disuruh milih manual atau matic? Matic. Oh iya. Kenapa milih matic? Ya aku udah pernah dua-duanya dan kayaknya matic lebih simpel dan nggak capek ya. Bener. Tapi kaki kirinya nggak ngapa-ngapain ya Kak kalau matic. Makanya kadang-kadang kalau misalnya nganggur di jalan kaki dinaikin. Terus kan Kak Sharon dulu sekolah di Filipina kan ya? Betul. Sempat nyetir nggak sih di Filipina? Aku nggak sempat sih, karena aku pakai kendaraan umum kan. Di sana kan naik MRT segala macam, jadi aku naik jeepney, which is yang kayak angkotnya di sana. Terus aku tinggal naik MRT ke kampus. Naik MRT ya. Oke, Mas Andi dulu waktu ke Filipina ngapain aja Mas? Maksudnya sempat naik jeepney nggak? Enggak sempet. Nggak ada waktu gitu. Tapi sempat menikmati sih suasana di Manila. Berarti dari kita bertiga di mobil ini cuma Kak Sharon yang pernah naik jeepney. Aku nggak berani naik jeepney sih. Terus Kak Sharon kenapa bisa sampai sekolah di Filipina? Nggak biasa kan orang Indonesia sekolah di Filipina? Emang kadang-kadang kalau misalnya aku bilang kamu sekolah di mana? Di Filipina. Hah? Kenapa di Filipina gitu kan? Tapi kan memang ibu saya kan orang asli orang Filipina kan. Jadi ya banyak masih ada keluarga yang di sana. Terus ya sekalian coba-coba, dan waktu itu aku ditawarin beasiswa bowling di Filipina. Jadi aku ambil aja lah gitu. Jadi aku ngekos di sekitar dekat kampus ya. Jadi ya dinikmatin hidup selama 3 tahun lebih itu di sana. Berarti tetap kuliah, tetap main bowling juga ya? Jadi awal-awal ketika masih kuliahnya masih belum susah banget, aku masih bisa main bowling. Tapi pas udah tesis aku berhenti sebentar. Nah abis itu begitu pulang baru aku lanjutin lagi bowlingnya. Sebenarnya bahasa Filipina itu mirip nggak sih Kak sama bahasa Indonesia? Sebenarnya banyak banget kata-kata tuh yang mirip bahasa Indonesia, karena memang aslinya kan dari Melayu juga ya. Sama bahasa Jawa itu banyak banget yang sama. Oh ya? Contohnya apa nih? Kayak pitu, 7 kan? Di sana juga sama. Oh oke. Kalau Mas gitu, Mas Andi misalnya ada nggak Mas gitu? Di sana beda. Kalau di sana aku panggilnya kakak biasanya. Kakak, jadi kakak nih. Tapi di sana namanya tuh kuya. Kalau kuya itu untuk panggilan kakak laki-laki, ate itu untuk perempuan. Ate ya? Ate itu kakak perempuan. Iya, kalau di sini kan bisa tante ya, ate. Kuya Andi? Iya betul. Ketika kita mau tanya bahasa apa, I love you apa nih Kak bahasa Filipina? Kalau I love you itu artinya kalau dalam bahasa Filipina itu mahal kita. Oh mahal kita itu, ya kayaknya sering banget ya. Iya, itu tuh bahasa Filipina. Oh kalau mahal kamu Kak? Jadi mahal itu cinta. Kita tuh antara aku dan kamu. Jadi mahal kita tuh aku cinta kamu. Oh mahal kita. Oh kita itu. Nah sama kita kan kita. juga bener. Oke.
Mahal kita. Oke. Oke, itu lucu banget sih Kak. Berarti kalau Taj Mahal Kak? Nah itu beda. Oh ya. Iya. Di sini juga beda kan? Beda. Tapi sama di sana juga mahal itu juga untuk angka itu juga mahal untuk harga segala macam sama. Oh, berarti Mahal sama murah sama. Oh, mahal, murah, mahal, cinta. Ya, tapi bisa juga sebagai cinta. Emang cinta kadang mahal sih. Seru ya ini. Ngomong kalau di Filipina sendiri kompetisi bowlingnya gimana tuh? Di Filipina itu kan bowling tuh termasuk olahraga yang sangat populer ya. Aduh, di sana tuh bowling center hampir setiap mall tuh ada. Memang di sana tuh setiap tahun pasti ada Philippine Open. Tapi ya memang udah 2 tahun terakhir nggak ada sih kan karena pandemi ini. Jadi hampir semua pertandingan dipospon dulu sampai keadaan membaik sih. Itu. Berarti termasuk tim Filipina juga termasuk ini juga ya kompetitor kuat tim kita? Iya. Mereka dulu sempat jaya banget ya ketika waktu itu tahun 90 sampai 2000-an sih. Cuma setelah itu mungkin dari mereka juga agak menurun. Ya kompetitor utama kita kalau bowling itu Singapura dan Malaysia sih. Iya Gitu. Benar. Dan Singapura, Malaysia mereka juga lebih banyak nggak sih bowling alley-nya Kak? Banget dan Iya. programnya mereka itu udah dimulai dari sekolah-sekolah udah pada masuk di kurikulum mereka kan. Jadi mereka pembibitannya tuh banyak banget. Sedangkan kalau di sini kan mungkin agak susah ya. Kayak aku sendiri aja tahun ini tuh tepat 20 tahun aku sebagai pemain nasional. 20 tahun Kak, 2 dekade dong. Oh, oke. Dirayakan dengan naik mobil listrik. Bener banget. Jadi aku juga ya aku masih pengen main bowling ya masih bisa, tapi ya aku juga cukup sedih juga karena belum ada yang bisa gantiin gitu kan. Padahal kan kita maunya ke depannya itu Indonesia kan jaya terus bowlingnya gitu. Ya mudah-mudahan banyak yang lumayan tertarik dengan bermain bowling ini gitu. Bener. Dan itu terima kasih loh Kak sudah selalu membela nama Indonesia untuk 20 tahun dan kita masih berharap masih lama karena pemain bowling kan bisa sampai umur berapapun. Betul. Yang penting kan konsentrasi, konsisten dan maksudnya jaga fisik, maintenance-nya sih kayak gitu. Dan emang kita udah harus Kuya Andi, kita harus ngerayain dengan Kak Sharon bawa mobil ini sih ya. Aduh. Gimana Kak? Mau banget ya. Aduh. Aduh, ini kita ini nggak serah terima kunci nggak nih? Aduh. Gimana Kak? mulus. Mulus ya? Kuya Andi, kita disetirin atlet nasional loh ini. Kak Sharon tuh tipe pembawa mobil yang balap-balap atau biasa? Harus ngaku nih ya, Harus ngaku. Iya, saya kayak pembalap kalau nyetir Asik. Ya kapan-kapan kita ngajak Kak Sharon ke sirkuit kayaknya nih ya Mas Andi ya. Percaya nggak si Mama itu nggak pernah mau naik mobil kalau aku yang bawa? Oh ya, kenapa Kak? Mendingan nggak usah. Katanya aku orangnya nggak pernah marah-marah kalau di lane, tapi kalau ketika bawa mobil kan Wow. marah terus. Wah, Mas Andi bisa kasih tahu kan kita ada model sportnya ya ini ya. Ya, Asik. asik nih mobilnya, mulus ya. Nah, jadi kalian di mobil ini ada 3 drive mode, jadi 3 cara berkendara. Pertama itu Eco. Coba share, tunggu. Kalau ini kan kondisi sekarang dipakai adalah normal ya. Iya. Yang warna biru itu di itunya. Nah, coba Oke. pencet yang drive mode ini sekali. Lepas. Nah, dia akan menunda ke mode sport. Sport Oke. itu gas saya langsung narik kencang. Wih, ini kalau Tarikannya di kerasa kan? kalau Beda di banget jalan ya. ini mantep nih. Iya. Oh. Nah, tadi Oke. normal, ini yang dicoba adalah sport. Nah, sport itu dia untuk overtake segala macam itu memang bagus. Nah, nanti setelah ini nanti di tekan lagi drive mode-nya. Nah, dia akan pindah ke Eco. Oh, ini yang Eco. Ya, yang drive mode-nya Eco. Enteng banget ya setirnya. Iya. Astaga, serius loh. Mantap ini. Nah, Eco ini dia termasuk yang bisa untuk menghemat daya listrik. Keren. Jadi kalau untuk kayak misalnya jalan di perumahan seperti ini pakai Eco Iya. enak. Wih. Seru ya. Terus. Setirnya ini enteng Enteng banget ya? loh.
remnya juga tinggal injak sedikit aja Nah, rem. tentang rem ini, Hah? Ioniq ini menggunakan rem regeneratif. Jadi ketika dia melakukan pengereman atau misalnya kita ketemu jalanan turunan yang panjang nih, kan kita mengerem pelan-pelan. Nah, itu pada saat melakukan pengereman itu dia melakukan pengisian daya kembali. Oh. Jadi daya yang apa ya? Istilahnya apa ya? Jadi menghemat lah ya. Iya, iya. Bisa menghemat daya listrik yang Keren ya. keluar. Mantap sekali ini. Duh, mentengnya ini setirnya. Seneng banget. Iya tuh. Lebih berat ngangkat bola bowling ya kak? Jangan ditanya. Sebenarnya kalau bowling itu yang dilatih apa sih selain fokus? Fisik tuh sebenarnya ngaruh loh, karena kan kalau dilihat-lihat kita kan bawa beban yang berat banget kan, dan itu kita berjalan dan itu dilakukan berjam-jam gitu, itu pasti capek dan butuh endurance tinggi kan. Tapi memang yang paling penting itu dari fokusnya sih, dari mentalnya kan, karena kan kalau misalnya badan kita capek, kita kurang tidur atau segala macam, itu kita nggak akan bisa mikir. Makanya tuh perlu banget tidur yang cukup, makan yang benar, itu tuh harus banget. Berat bola bowling berapa? 7 sampai 7,5 kilo. Itu capek loh. Belum lagi ada teknik melemparnya juga ya? Iya, ada teknik melemparnya, terus bolanya juga macam-macam. Ada yang kita harus gunakan itu misalnya di lane apa itu beda-beda bolanya. Makanya ball company itu keluarin bola setiap sebulan sekali itu pasti ada. Nah, tanda itu artinya ada kendaraan di Yang sekitar dekat. Oh, oke. Kadang-kadang ganggu juga sih ya kalau kita lagi apa nih. Tapi kalau udah biasa mah biasa ini ya, buat safety. sebagai warning, Bagasinya kayaknya sih buat 12 bola bowling masuk kayaknya ini. Ini bisa buat 12 bola Bisa plus koper. plus koper. Muat ya. Ini Kita mobil- berdua muat nggak kak? Ini bagasi idaman banget loh ini. Ini gede banget, bagus. Oh ya, banget. satu lagi ada yang kelupaan. Ini Apa tuh? dari sini kita bisa ngeset akses buka ini. Bisa dilebarin. Oh ya ampun. Iya, jadi Ah, bisa di kapasitas bagasinya bisa lebih ditingkatkan lagi. Oh. Masuk di bagian tengah itu bisa. Ini bisa sampai sana. Bisa rebah. Kebetulan ada ini, ada. Ini ya, kalau mobil-mobil kayak gini biasanya kalau sampai ini kan satu level ya, Iya. tinggal dikasih kasur, kasih bantal. Iya. Kalau mau keluar. bener kalau mau keluar kota, bener. Aduh, ya ampun. Aduh, ini bagasinya luar biasa. Impian banget ya. Pengisian daya. Ini buat ngecasnya ya. Nah, jadi ini tinggal dicolokin di rumah ya, misalnya di rumah itu langsung ke wallnya, wall soketnya, udah tinggal dimasukkan ke tempat ini, ya, kayak isi bensin. dia akan ngatur sendiri daya. Udah ya. 2, 3, 4 juga mungkin kalau dipepet-pepetin masih bisa ya. Terus di atas tumpuk satu koper, apalagi kalau misalnya itunya ditutup, waduh udah, aduh enak banget ini, ya ampun, gemes aku. Langsung Enak cus banget. ya semua kak. Iya, segala macam bisa masuk sini kan. Bener. Tuh. Tapi kalau misalnya ada perlengkapan apa lain, satu koper lagi kecil atau tas itu masih bisa masuk kan di sini. Terus si portable charger itu kan sebenarnya di bawah kan disimpan di Ya, dalam ini sini, dimasukin ke dalam di bawah sini. situ. Heeh. Jadi bener-bener full buat semuanya. Dapat. Dan ini masih bisa, ini 60 kilo ya. Iya. Mantep deh ini. Iya maksimal load. Wah aku ini dong. Ayo. Nggak bisa di sini. Aku masih bisa. Aku nggak bisa. Untuk buat tambah lebar bagasi kapasitasnya. Oh, ini tinggal di. Oke.
Nah, seru banget ya, dari tadi kita udah ngobrol sama Sharon Liman Santoso, terus penjelasan dari Mas Andi, terus Kak Sharon juga udah sempet nyobain kan, nyetir kayak gitu. Gimana impresinya habis lihat dulu deh, pas lihat dia pertama, terus habis itu ngerasain di belakang kemudinya gimana Kak? Jadi pas pertama kali aku lihat ya, bentuknya tuh aku suka banget ya, karena dia tuh udah bener-bener kayak mobil in the future banget nih, udah bentuknya tuh futuristik segala macam dan nyaman banget. Pas nyetirnya juga semua teknologinya ada ya. Buat aku ini mobil impian sih. Mobil impian ya. Banget. Bagasinya juga keren, mantep semuanya keren. Dari bahan bakarnya juga kan pakai listrik ya. Segalanya terus apa kendalinya segala macam mudah banget, tinggal dipencet udah. Tinggal dipencet aja. Serba pencet ya. Iya. Jadi terus semua nyaman, desain keren, terus serba pencet, terus bagasinya juga bisa muat semua hal ya. Jadi interiornya juga luas banget, kalau misalnya kita duduk apa segala macam, yang mau passenger mau yang nyetir juga enak banget. Oke, jadi rekomendasi banget ya buat Hyundai Ioniq ini ya. TOP banget. TOP banget ya. Oke, nah Sharon Liman Santoso merekomendasikan banget Hyundai Ioniq ini yang merupakan full mobil listrik. Nah, bagaimana menurut kamu para penonton YouTube motor1.com Indonesia? Berikan komentar kamu di bawah komentar di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe YouTube motor1.com Indonesia. Dan saya Aprilia bersama Kuya Andi. Oke. Dan Sharon Liman Santoso. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai berjumpa di review berikutnya bersama bintang tamu atlet-atlet Indonesia lainnya. Bye.